ini mohon maaf ya, kita memang harus membahas masalah hiperseks. Ada nggak sih sebetulnya? Nah, kalau harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Nggak ada, karena kalau hiperseks itu adalah seks yang di luar kendali, dia minta sehari berkali-kali, itu sebuah kelainan. Apakah bisa diubah itu? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Vertizon TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi, kamu makan ya apa, Ustadz? Oh tadi apa? Nanti. Sahurnya. Oh tadi sahurnya pakai telur. Oh, pakai telur. Telur balado. Telur balado. Nanti Baik. belum tahu, tinggal di footin apa. Oh, gitu. Kan sekarang eranya footin. Ya ampun, Presiden footin. bridging yang luar biasa ya. Iya. Tiba-tiba ngomongin soal makanan sahur dan Oke. berbuka. Aku dong. Oh iya. 365 hari 366 kali untuk online ya. Online. Ya, ibu rumah tangga Pesan. terbaik. Iya, kita kan harus berbagi rezeki, Gimana Betul. konsep rezeki kan harus ya muamalah ya kesemuanya. Ngomong wae rasa masak. Baik, tapi Oke. harusnya nih bahasan kita sore hari ini tuh ngomongin soal itu bagus kali ya. Tapi kita udah punya ini kan, Cam, udah punya mood board tuh, Ya. ada mood board. Kita mau ngomongin apa sore hari ini? Kita udah punya tema gitu kan ya, yang canangkan sedemikian rupa oleh Ustadz Munif nih. Nah, sore hari ini bahasannya memang sedikit 21 plus gitu kan ya, karena Ya sekarang enggak 21. Siapa berapa, yang Us? udah menikah gitu aja. Oh, yang udah menikah, Siapa tahu mau nikah 20 tahun ya boleh. 18 ya, boleh juga boleh. ya, 18 tahun. Nah, kita atau edukasi gitu kan Ya ini sebelum edukasi itu ya. Jadi kalau Benar. yang melihat adalah jombloan dan jombluwati, ya mohon untuk jangan begitu meresapi, tapi kemudian mengambil ilmunya saja. Gitu. Biasanya mereka sih langsung packing sih, Oh gitu. Karena penerbangan ke Mars sebentar lagi. Oke, siap. Baik, kita sore hari ini mau bahas apa nih, Ustadz Munif aja Ya, yang ngeflorin. jadi ini mohon maaf ya, kita memang harus membahas masalah hiperseks. Ada nggak sih sebetulnya? Ya. Nah, kalau harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Nggak ada, karena kalau hiperseks itu adalah seks yang di luar kendali, dia minta sehari berkali-kali, itu sebuah kelainan. Apakah bisa diubah itu, Ustadz? Bisa. Karena kebetulan saya dari psikologi ya. Jadi semua deviasi seksual atau penyimpangan seksual itu adalah berasal dari hati yang nggak beres. Oke. Nah, hati yang nggak beres ya tentu masalah iman gitu kan. Nah maka ketika menikah, ketika apapun itu syariat dilaksanakan, insya Allah nanti nggak ada yang kayak hiper gitu. Nah kalau hiper itu memang bahaya sekali. Ada orang yang kemudian mengajukan gugat cerai itu karena dia diminta melayani satu hari 15 kali, 9 kali, 10 kali. Iki kaya apa wae gitu loh. Apalagi Betul. puasa kan susah banget Iya, ya. iya betul. Kan sangat apa ya? Boleh dikatakan dia sangat agak susah sekali. Nah, maka oleh karena itu, kenapa sih itu muncul Mbak Dini hiper seperti itu? Itu karena biasanya dulu ada masa lalu yang kurang beres. Entah itu masalah kena traumatis psikologis, traumatis fisik atau apa, atau gabungan juga bisa. Yang kedua bisa di masa remajanya dia rusak karena pergaulan. Oke. Ya pergaulan, kemudian mohon maaf ya, dia ada pemerkosaan, pelecehan seksual, kemudian sampai akhirnya dia menjadi orang yang sangat maniak sekali. Dia pokoknya dia haus itu ya ada. Nah, kompleks sekali. Tapi itu adalah penyakit. Karena ya nggak normal, Mbak. Masa orang itu kan melakukan itu kan harusnya pakai apa ya? Pakai tenaga, pakai istirahat, pakai seni, pakai perasaan. Nah, kalau kemudian itu menjadi, kan ya tetap yang satu nggak imbang. Benar. Kan gitu kan. Mencari jodoh yang satunya hiper, satunya mania, itu kan susah mendapat itu. Dan misalnya bisa pun itu kan akan terjadi apa? Mohon maaf, akan terjadi masalah tidak hanya psikologis Mbak, tapi fisik. Dokter BK aja kan pernah melarang kan, walaupun itu nggak ada dalilnya ya. Artinya di riset tuh akhirnya kapan sih frekuensi terbaik, ya 2 hari sekali. Tapi kan itu nggak ada. Kalau dalam Islam kapan pengen ya silakan saja. Tapi ada komunikasi. Benar. Nah sekarang apa ada nggak hiperseks itu? Harusnya tidak ada. Tetapi kenapa sampai ada? Berarti ada orang yang nonton film pornonya rutin, yang kemudian dia pokoknya konsumsi tentang hal berbau mesumnya rutin, sehingga di dalam otaknya dan ini semuanya satu rangkaian, kemudian itu dan itu fokusnya itu ke sana terus. Benar, itu nauzubillah min dzalik. Ya. Itu apa namanya, nowadays itu kan terjadi ya, Ya, betul. sama apa namanya, bapak tirinya nauzubillah min dzalik itu loh, yang apa namanya, baru berusia berapa bulan, berapa belas bulan itu terus anak 7 tahun sama ayah kandungnya sendiri, karena bapaknya maniak nonton begitu, itu kan itu ngeri banget. Ngeri. Makanya sangat luar biasa. Puasa ini tidak hanya nggak makan nggak minum, Mbak. Puasa matanya, puasa pikirannya, puasa hatinya, dan semua puasa. Nah gitu. Makanya
seks itu menjadi barokah, kenikmatan yang berpahala ketika disalurkan dengan cara tepat, di tempat yang tepat, dengan berbagai macam syarat yang sesuai syariat. Gitu loh. Bukan bermaksud Islam itu kemudian wah ribet, mboten, tetapi itu diatur gitu kan. Bagaimana misalnya seseorang itu melakukan tuh harus, ya Rasulullah sampai mengatakan kan, ada bahasa kasarnya itu Kama Sutra Islam itu juga ada, Mbak. Benar. Bagaimana tidak seperti keledai gitu kan, yang langsung saja tanpa ada foreplay, pemanasan dan sebagainya. Itu menjadi rangkaian yang kapan-kapan kita bahas, tidak sekarang ya. Tetapi yang kita ingin bahas adalah bahwa hati-hati ketika Anda sudah kepengen terus, nggak pernah bisa berhenti. Berarti Anda nggak punya kasih sayang dong. Misalnya seorang laki-laki kok sehari lebih dari berkali-kali. Ini tuh istri atau apa? Atau jangan-jangan robot itu kan ya. Jadi kan nggak bisa. Istri kan namanya orang kan ada capeknya. Loh enggak usah gitu, siaran kayak gini tag itu aja pakai istirahat kok. Langsung terus gitu ya. Apalagi ngurus anak kan iya betul kan. Udah sepanjang kalau perempuan kan asah-asah ubah-ubah kemana bocah terus digugah kan jadi masalah kan kalau gugahnya rutin. Itu kan ya kadang-kadang maka perempuan itu kalau dia ngomal-ngomal gak karu-karuan bisa jadi stres. Stresnya tuh mungkin karena dia tuh ketakutan. Sampai ada nanti ada vaginismus gitu kan, ada frigid itu kan. Itu bisa jadi karena stres yang terlalu tinggi, Mbak. Jadi melihat suami datang itu seperti melihat musuh yang datang. Monster yang datang. Wah, ini pasti minta, pasti gini. Wah, dia sudah scary dulu gitu kan. Berarti ini enggak hubungan suami istri yang menyehatkan, bukan relasi keharmonisan rumah tangga. Harusnya lihat suami pulang senang, tentrem, merasa aman. Nah, jadi justru ketika Anda sudah frekuensinya ekstrim, caranya ekstrim, semuanya ekstrim, Anda perlu periksa. Maka istighfar kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ada apa dengan diriku kok aku nafsu seksnya nggak bisa dikendalikan, kok liar seperti ini, kok aku nggak pernah bisa puas, nggak karu-karuan gitu kan, sehingga ini bermasalah pastinya. Karena nggak tahu entah itu yang perempuan atau yang laki-laki bisa kena dua-duanya loh, Mbak. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Nah, kan akan timbul masalah. Jadi ada nggak? Ada, tetapi harusnya nggak boleh, gitu lah. Harusnya nggak boleh. Nah, oleh karena itu kalau ada nih bapak atau mbak atau mas gitu kan yang sudah menikah dan kemudian kok nafsu Anda itu seakan-akan nggak ada habisnya. Nah, itu ada masalah. Karena tuntunan Allah itu adalah beribadah, bukan gituan doang terus, itu enggak. Caranya biar meminimalisir hal seperti itu. Ya pertama hindari pornografi. Harus tutup buku semua dengan pornografi. Yang kedua memperbanyak istighfar, sholat tobat, sholat tahajud, kemudian berpuasa. Karena puasa itu mengendalikan. Suka tidak suka, mau tidak mau, puasa itu menjadi perisai. Tameng dan untuk kemudian paling tidak itu bukan bermaksud apa-apa, tapi dia akan meredamkan. Karena terapinya ternyata puasa itu bisa mendetok semuanya. Ya dosa, ya penyakit. Nah, hiperseks itu penyakit. Nah, ketika dia puasa insya Allah itu juga detok. Maka besok habis puasa ini lanjut dengan Daud atau Senin Kamis rutin. Insya Allah pelan-pelan kamu akan lurus kembali. Tapi ingat, jangan konsumsi porno lagi. Baik itu omongan, pikiran atau enggak, sudah selesai. Jadi sebetulnya apakah penting Ustadz film seperti itu? Nah, tidak ada pentingnya. Nabi Adam dulu enggak usah rental CD porno ya tetap bisa melakukan sama Siti Hawa kok. Karena itu natural ya. Iya, enggak ada kemudian gimana caranya Allah ya? Enggak ada, itu sudah natural. Ya sudah tahu orang menikah itu enggak usah dikasih apa-apa instruksi, enggak perlu. Walaupun seksologi itu penting. Nah, bagaimana mengatasi keputihan, impotensi, ejakulasi dini itu ada pakarnya juga gitu kan. Bukan saya. Saya di sini tidak pakar itu ya. Tapi mungkin bisa membantu loh kalau selama mungkin dirinya udah mendekatkan diri nih sama Allah, tapi ternyata tuh butuh bantuan lebih gitu. Mungkin bisa ke psikolog. Ya, itu harus ke psikolog ya. Kalau perlu nanti ke psikiater ya, karena memang kadang hal seperti itu tuh harus ditangani oleh ahli yang profesional gitu kan. Dan ingat semuanya itu nggak usah jauh-jauh mobil kita, Mbak. Kalau sudah dipakai wajib sporing balancing kan. Lah kalau kita maintenance rutin ya. Iya. Sporing balancing itu kan biar nggak kanan kiri kan, kemudian jalurnya lurus. Lah kalau kita seksualnya sudah mulai menyimpang, nah harus di sporing balancing juga. Ya harus di scale up kepalanya, hatinya, isinya sehingga dia menjadi normal dan itu bisa sembuh. Saya yakin kan bisa sembuh asal kita mau ya, insya Allah bisa sembuh karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi pasti ada obatnya. Cuma kita mau atau tidak. Jadi oleh karena itu
saran saya adalah segera, kalau itu adalah sebuah hal yang tidak bisa ditahan, apalagi itu sebuah hal yang ekstrim. Ya kalau sehari 3 kali masih nggak ekstrim, Mbak, karena mungkin ada yang stamina kuat. Mas Andi senyum karena nggak tahu berapa kali, itu rahasia pribadi, nggak boleh dibongkar karena itu haram hukumnya. Ya, tetapi ada yang seperti itu masih standar normal kata pakar seksologi, tapi kalau sudah 10 kali itu namanya bukan mau hubungan, mau membunuh pasangannya gitu kan. Ayo lagi. Sehari itu cuma 24 jam ya. Iya, kok bisa 10 kali itu, Jo? Kapan beribadahnya kalau sama kayak gitu ya kan? Masuk kan? Kapan ngasuh anaknya? Ya, kapan taklimnya? Masuk hidup cuma itu doang isinya. Nah, alhamdulillah mendek, berarti jelas ya. Hiperseks itu adalah kelainan yang harus diobati. Jangan dibiarkan karena bahaya sekali gitu. Mendekatkan diri sama Allah. Terus habis itu kalau sama memang butuh bantuan, cari bantuan yang tepat ya, Us. Yes, betul. Baik, itu tadi bahasan kita. Semoga bisa jadi satu insight yang baik untuk Anda. Mungkin ya teman-teman di rumah kita ada yang jangan bertanya-tanya sendiri gitu. Ya, jangan protes juga. Sejak kapan Vertizon jadi konsultasi seksologi? Bukan. Hubungan badan ini diatur dalam Islam. Nanti di tema selanjutnya ada kok beberapa hal, nanti ada. Tunggu ya. Benar. Jangan ke arah yang mesum dulu karena kita kan meluruskan gitu yang Islami seperti apa. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman Vertizon TV. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pastinya sebelum berbuka puasa bersama Vertizon bersama Vertizon TV gitu ya. Enggak apa-apa, Vertizon Dini. Ini itu namanya keserimpet, Us. Bukan keserimpet. Apa? Kamu bukan terngiang-ngiang hiper tadi kan? Oh ya udah. Enggak usah diedit loh Mas Andi. Ini bagus, maksudnya alami gitu. Tanpa editan, yang ini enggak usah dipotong-potong. Ini khasnya Vertizon. Oh iya baik. Tidak ada tit gitu, enggak ada. Gimana? Itu kan membawa nama baik perusahaan, Us. Oh iya betul. Pesantren kok keserimpet gibi ya. Baik. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi di Sharing is Caring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.